sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sanjungan, puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia kenikmatan yang kita terima dalam jumlah yang begitu besar, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari Id yang agung ini untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di lapangan lingkungan Pulau Pandan ini. Kehadiran kita pagi ini bersamaan dengan kehadiran jutaan jamaah haji dari segala penjuru dunia yang sedang menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Makkah. Suara mereka bertaut dengan kita, sambung menyambung di angkasa raya dalam pujian, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ini karena kita semua disatukan dalam nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, prosesi manasik dalam ibadah haji dan perayaan Idul Adha tidak terlepas dari perjalanan napak tilas dan mengenang kembali seorang manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang juga diangkat oleh Allah sebagai pemimpin atau imam untuk menjadi panutan seluruh alam hingga akhir zaman. Keagungan pribadi Nabi Ibrahim beserta keluarga dan pengikutnya, serta keteguhannya dalam berjuang menegakkan dakwah tauhid dan pemurnian loyalitas manusia kepada Allah, membuat kita, bahkan Nabi Muhammad, harus mampu mengambil keteladanan darinya. Digambarkan dalam firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Banyak hal yang harus kita teladani Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Dalam khutbah yang singkat ini, paling tidak kami sampaikan 3 hal yang menjadi isyarat bagi kaum muslimin untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan, apalagi bagi kita kaum muslimin bangsa Indonesia yang masih harus terus berjuang untuk mengatasi berbagai persoalan besar yang menghantui kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertama, belajar dari profil kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuat kita harus memberikan kepedulian yang lebih besar terhadap kesinambungan generasi yang dapat memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kebenaran. Hal ini karena ketika usia Nabi Ibrahim sudah semakin tua, kerinduannya pada generasi penerus perjuangan menjadi semakin besar, dan ia pun harus berdoa dengan harapan semoga Allah menganugerahkannya keturunan yang soleh. Beliau mengumandangkan doanya yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dalam kategori orang-orang yang soleh.
Keturunan dan generasi yang soleh adalah merupakan dambaan setiap orang tua sekaligus dambaan bangsa dan negara. Namun sangat disayangkan, kondisi generasi muda kita sekarang ini boleh dibilang cukup memprihatinkan. Masa depan mereka dihadang oleh berbagai tantangan globalisasi yang mempengaruhi cara pandang dan sikap yang jauh dari akhlak-akhlak yang terpuji, berupa minuman keras yang diikuti dengan perjudian dan prostitusi. Kita harus membantu mereka untuk mendapat pembelajaran dan bimbingan guna memberikan bekal kepada mereka untuk menjauhi hal-hal tadi sesuai dengan kebutuhan, tuntunan, dan kelayakan hidup mereka. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa generasi merupakan anugerah sekaligus amanah. Sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap orang tua harus mensyukuri kehadiran sang anak sebagai generasi, apapun jenis kelaminnya dan bagaimanapun keadaannya. Dalam kaitan dengan anak sebagai generasi pelanjut, bahwa anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh disia-siakan. Anak selanjutnya harus dididik dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar telah mendidik putranya Ismail dengan sedemikian baik sehingga mampu mewarisi risalah-risalah dakwahnya. Sebagai seorang istri dari seorang suami yang aktif berjuang di jalan Allah, Siti Hajar rela ditinggalkan sendirian di satu lembah yang tandus dan tidak berpenghuni. Siti Hajar tetap memberikan perhatian kepada anaknya Ismail dengan bimbingan yang sangat baik, sehingga meskipun ia harus berusaha mencari rizki sendiri, yang dalam hal ini adalah mencari air dari bolak-balik Bukit Sofa dan Marwah, beliau tetap memperhatikan keselamatan dan kebaikan anaknya guna keberselangsungan risalah dakwah suaminya. Untuk bisa melahirkan generasi yang soleh yang diharapkan mampu mewarisi segala perjuangan agama dan bangsa, maka yang harus menjadi soleh terlebih dahulu adalah kita sebagai orang tuanya. Sangat jarang terjadi orang tua mendambakan anaknya menjadi soleh sementara ia sendiri tidak soleh. Hal ini karena mendidik anak harus dimulai dengan keteladanan yang baik dari lingkungan keluarga. Karenanya bagaimanapun mungkin orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik kalau ia sendiri tidak bisa memberi contoh yang lebih baik. Dalam konteks ini, seorang ibu punya peran yang sangat strategis sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah, al-ummahat madrasatul ula, bahwa ibu adalah merupakan tempat pendidikan yang paling pertama dan utama yang ada di permukaan bumi ini. Karena itu hadirin sidang Id rahimakumullah, perhatian dan kepedulian terhadap kaderisasi generasi muda harus menjadi agenda utama setiap kita dan setiap calon pemimpin kita. Karena di tangan generasi muda lah kita akan menyerahkan estafeta perjuangan, dan di tangan mereka pula terletak masa depan bangsa, masa depan lingkungan kita, masa depan daerah kita, dan bahkan masa depan agama kita. Inna fi yadis syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di dalam ikatan genggaman seorang pemuda, seluruh urusan umat akan dapat diselesaikan. Dan di atas tegak berdirinya seorang pemuda dan remaja serta generasi muda, di sanalah hidup dan matinya perjuangan kebangsaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, yang menjadi pelajaran dari profil Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah keharusan mempertahankan dan memperkokoh idealisme sebagai seorang mukmin yang senantiasa berusaha untuk berada pada jalan hidup yang benar, apapun keadaannya dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Begitulah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam mempertahankan dan memperjuangkan ideologi tauhid dengan hujjah, argumentasi serta alasan yang kuat. Dalam sejarah Nabi Ibrahim, kita dapatkan beliau menghancurkan kemaksiatan dalam bentuk berhala-berhala
yang biasa disembah oleh masyarakat di sekitarnya. Saat itu Ibrahim seorang anak remaja, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dalam surat Anbiya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang besar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan sembahan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Dan sebagian lagi berkata, kami dengar ada seorang anak remaja yang mencela Tuhan-Tuhan ini, namanya Ibrahim. Untuk mempertahankan idealismenya ini, Ibrahim bahkan siap untuk terus berjuang sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, idealisme yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya saat ia masih muda belia, tapi sampai beliau usia senja. Hal ini kita dapat mengetahui dari sebuah peristiwa yang amat menakjubkan. Dalam sejarah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Saat itu Ibrahim sudah sangat tua, sedangkan Ismail adalah anak kesayangannya yang sangat didambakannya sejak lama. Maka Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terasa jauh lebih berat dari sekedar menghancurkan berhala-berhala di masa mudanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim memiliki idealisme sekaligus loyalitas dan totalitas yang tinggi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala semenjak masih muda sampai beliau sudah tua. Dan inilah yang amat dibutuhkan dalam kehidupan di negeri kita sekarang ini. Kehidupan sekarang ini masih banyak berhala-berhala modern berupa kemaksiatan yang menghadang idealisme kita dan akan menghancurkan masa depan generasi muda kita. Di antaranya kejahatan kerah putih, kejahatan dengan kekerasan dan pemberatan, kejahatan transnasional berupa kejahatan terorisme dan peredaran gelap narkotika, minuman keras, perjudian, dan bahkan prostitusi. Idealisme kita semua harus konsisten dan istiqomah untuk memberantas semua kejahatan ini, terutama kejahatan narkotika yang beredar di lingkungan kita. Karena narkoba seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya adalah merupakan pintu masuk dari segala tindak kejahatan. Ijtanibul khamr fa innahu miftahu kulla syarr. Kata Rasulullah, jauhilah narkoba karena narkoba adalah pintu dari segala tindak kejahatan. Karena itu konsistensi dan idealisme kita harus tetap dipertahankan. Jangan sampai ada generasi yang pada musanya menentang kezaliman, tapi ketika sudah tua dan bahkan berkuasa, ia sendiri yang melakukan kezaliman. Jangan sampai ada generasi yang masa mudanya menentang korupsi, tapi saat ia berkuasa di usianya yang sudah semakin tua, justru ia sendiri yang melakukan korupsi. Jangan sampai ada generasi muda yang semasa mudanya memberantas narkotika dan seluruh bentuk-bentuknya, tapi ketika usianya sudah menanjak tua dan punya kuasa, ia sendiri yang melakukan kejahatan narkotika. Jangan sampai waktu mudanya memberantas minuman keras, melarang perjudian dan menutup prostitusi, tapi ketika usianya semakin tua dan mulai berkuasa, ia sendiri yang melakukan kemaksiatan untuk melakukan segala bentuk kejahatan tadi. Apapun yang sudah kita raih sekarang di lingkungan kita ini, bebasnya dari segala bentuk kegaduhan, bebasnya dari mondar-mandir kendaraan di waktu malam, suasana ibadah yang bisa menjadi semakin tenang, sedikit rezeki halal untuk menyokong keluarga dan menyokong keluarga, bebasnya kehidupan dari segala ketakutan atas perbuatan manusia durja adalah kondisi yang harus tetap kita syukuri dan sekaligus kita pertahankan dan perjuangkan sampai betul-betul bebas dari segala bentuk kejahatan, guna mengantarkan generasi lingkungan kita, generasi Pulau Pandan ini menjadi generasi yang paripurna di masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga,
dari sekian banyak ibrah dari pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah pelajaran tentang kepemimpinan atau imamah, di mana Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat manusia atas berbagai prestasinya yang gemilang dalam banyak ujian yang telah dilaluinya. Dalam hal ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah larangan, lalu Ibrahim menunaikannya secara sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim kemudian menjawab seraya memohon kepada Allah, dari keturunanku juga ya Allah. Allah kemudian menjawab, janjiku ini tidak mencakup orang-orang yang zalim. Ujian Allah terhadap Nabi Ibrahim cukup banyak, di antaranya perintah untuk berdakwah memurnikan ketauhidan umat manusia yang telah terkontaminasi oleh perbuatan syirik menyekutukan Allah. Perintah menyembelih putranya Ismail, membangun Ka'bah dan membersihkan Ka'bah dari segala bentuk kemusyrikan, menghadapi kezaliman Raja Namrud dan lain-lain. Selanjutnya Allah mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia, pemimpin yang menjadi tauladan yang baik dan berlaku bijak serta adil terhadap rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang mengajak manusia untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya, untuk melakukan misi risalah yang diembannya dari Allah Subhanahu wa taala di bidang kehidupan beragama, berpolitik, hukum, ekonomi dan seluruh aspek kehidupan kita. Pemimpin yang berjuang untuk mengangkat martabat rakyatnya agar menjadi bangsa yang punya izzah dan berwibawa, baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata percaturan kehidupan dunia. Di dalam kehidupan kekinian cukup relevan untuk dikemukakan bahwa di dalam memilih pemimpin haruslah kita berhati-hati. Jangan sampai kita memilih orang yang zalim sebagai pimpinan kita, karena sudah dapat dipastikan Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim, dan kita yang memilihnya pun akan ikut binasa, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Untuk memilih pemimpin yang soleh, kita dapat melihat dari dua sisi. Secara vertikal, ia harus baik hubungan ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan secara horizontal, ia selalu berbuat adil dan bijaksana serta penuh kasih sayang dan berakhlak baik kepada sesama umat manusia. Kondisi akhlak dan pendidikan keluarga serta anak-anaknya pun ikut baik dalam lingkungannya. Karena atas dasar inilah Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin bagi semua umat manusia. Hanya dengan kejelian dan penuh rasa tanggung jawab kita dalam memilih pemimpin yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dan penuh kepedulian kepada sesamanya, negeri ini diharapkan dapat keluar dari berbagai krisis multidimensi dan menjadi negeri yang penuh berkah dan maghfirah, seperti yang digambarkan dalam sebuah kalimat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua untuk mampu menteladani sikap-sikap dan akhlak yang terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang Id rahimakumullah, mari kita tundukkan muka dan hati kita seraya memanjatkan doa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha rahman, kini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Tiada lain yang kami harapkan adalah ridha-Mu. Ridhailah kami ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah para alim ulama kami, para intelektual dan para teknokrat kami mampu mempergunakan ilmu mereka untuk menjadi obor dan penuntun dalam hidup kami, baik untuk hidup di dunia sekarang ini maupun untuk di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ya Qawi, jadikanlah para penguasa dan wakil kami mampu mempergunakan wewenang mereka untuk menegakkan keadilan, jauh dari kezaliman, mampu berbicara jujur, jauh dari kemunafikan, sanggup memegang amanah-Mu dan mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan kami di dunia sekarang ini dan di hadapan-Mu di akhirat kelak nanti. Jadikanlah para saudagar kami, pengusaha dan para hartawan kami mampu mempergunakan kecakapan dan kekayaan mereka dalam mempertinggi kemakmuran hidup bersama dengan jujur, bersih dari sikap ria dan takabur. Jadikan para generasi muda kami mampu bersikap kesatria, meneladani seluruh sikap-sikap Nabiullah Ibrahim, jauh dari segala kejahatan yang akan merusak masa depan mereka, jauh dari segala pengaruh kejahatan narkotika, jauh dari segala pergaulan yang akan membinasakan kehidupan lingkungan dan keluarga, dan jauh dari segala pengaruh yang akan menghancurkan masa depan bangsa. Ya Allah, ya Hadi, karuniailah kami iman, ilmu dan petunjuk. Kuatkanlah iman kami, tambahkanlah ilmu kami, tingkatkanlah takwa kami kepadamu, sehingga terbuka pintu berkah-Mu bagi kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa segenap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan hapuskanlah segala penderitaan kaum muslimin yang selama ini membelenggu kami, baik di lingkungan kami di Jambi dan Pulau Pandan ini, dan di Indonesia pada umumnya, serta lebih jauh di negeri-negeri yang berpenduduk muslim lainnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak-bapak.